Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Nasya Utami, ada Siti Zarato Fadila dan ada Sastika Tanjung. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Quizizz untuk memasukkan soal fisika. Nah, untuk penjelasan ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Siti Zarato Fadila, dipersilahkan. Baiklah, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menggunakan quizzes. Nah, ya, untuk yang pertama, silakan ketik quizzes pada halaman Google, lalu kita masuk ke websitenya quizzes. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ya, jika kalian belum mempunyai akunnya, maka bisa login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Lalu nanti akan keluar seperti ini halamannya. Baiklah, kita mulai saja cara membuat kuis atau membuat soal yang akan dibagikan nanti kepada murid. Jadi kita bisa membuatnya di create atau membuat. Jadi nanti ketika kita sudah membuatnya, maka akan tersimpan ke dalam perpustakaan atau di library ini. Di situ semua yang kita kerjakan akan tersimpan otomatis di dalam sini. Nah, kita coba membuat kuis. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat kuis. Ada multiple choice atau mengisi jawaban yang benar untuk pilihan ganda seperti A, B, C, D. Gitu. Ini untuk match. Lalu ada drag and drop. Lalu ada match respond, hotspot, reorder, fill in the blank, drop down, labeling, grafik. Lalu ada tambahannya, kita bisa memakai draw atau menggambar. Jadi di sini para siswa bisa menggambarkan jawaban mereka jika kita menggunakan fitur yang draw. Lalu ada video respon, lalu open ended, di mana open ended ini untuk jawaban bebas yang jawabannya itu nanti tidak pasti. Jadi uh, para murid bisa mengisi jawaban sesuai yang mereka inginkan. Lalu ada audio response dan ada pula ada slide. Nah, kita mencoba buat pertanyaan pilihan ganda, soal pilihan ganda. Maka kita akan menggunakan multiple choice. Nah, di multiple choice ini, di yang ini, untuk di bagian ini kita mengisi pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Lalu di sini ada jawaban atau pilihan yang nanti bisa dipilih. Jadi ini kan ini ada 4, bisa kita gunakan A, B, C, D. Jika kurang kita bisa menambahkannya di sini. Add an option. Jadinya ada lima pilihan. Kita contohkan saja. Contoh kita ambil ini. Kita kopikan ke sini. Nah,
Ya, kita bisa mengisi jawaban A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, ini sudah kita isi A, B, A, B, C, D-nya. Lalu, jika ingin memberi jawaban yang benarnya, kita ingin menandakan yang mana jawaban yang benar, maka kita centang yang bulat-bulat ini, ada tulisan ada gambar centang, jadi kita centang. Misalnya jawaban yang benarnya E. Kita centang yang E. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan poin. Tiap satu soal berapa poin sih kita inginnya? Misalnya satu soal kita kasih 1 poin tiap satu soal, maka kita bisa kasih 1 poin di sini. Atau bisa 2 poin, 3 poin, dan sampai 20 batas poin yang bisa kita berikan. Nah, di sini add answer explanation ini adalah kayak kisi-kisi, di mana kita bisa menambahkan jawaban yang betulnya bagaimana. Jadi murid nanti bisa melihat kisi-kisi jawaban yang benar itu gimana sih. Nah, di sini kita juga bisa ada timernya, di mana para murid bisa mengerjakan soal ini dengan berapa lama pengerjaan sih. Di sini ada dari 5 second sampai 15 menit pengerjaan tiap satu soal. Ini bisa kita sesuaikan. Jika telah selesai membuat satu pertanyaan ini, maka kita save. Kita klik save. Nah, maka dia akan tersimpan di sini. Lalu jika ingin menambahkan soal, kita bisa uh, pilih yang ini, create a new question. Selanjutnya uh, kita kita cobakan untuk pemilihan esai, di mana jika esai kita bisa memakai, jika esai yang kita pakai esai yang jawaban pasti, maka kita bisa pilih fill in the blank. Tapi jika kita menyisipkan pertanyaan esai yang kemungkinan banyak jawabannya atau tidak tidak satu jawaban, kita bisa memakai open ended. Nah, di sini kita contohkan satu soal esai. Ini contohnya. Jika kita membuka pertanyaan yang seperti ini, maka dengan menggunakan fitur open ended, siswa atau murid bebas menjawab, mengisi apa saja yang ingin mereka jawab pada pertanyaan ini. Lalu kemudian caranya sama kayak tadi, di mana di sini ada poinnya, poin tiap soal. Lalu ada batas waktu pengerjaan. Setelah di sini kita juga bisa memasukkan gambar. Jika soal kita terdapat gambar, kita bisa memasukkan gambar. Lalu kita save. Nah, jika rasa sudah selesai, kita membuat pertanyaan, membuat soal kuis. Selanjutnya adalah, nah sebelum itu kita bisa preview, kita review bagaimana nanti soal itu ditampilkan kepada murid. Seperti ini reviewnya. Nah, lalu setelah selesai kita membuat sebuah soal untuk kuis. Di sini kita bisa pengaturan. Kita tulis apa judul atau tema dari kuis yang kita buat. Misalnya kita tulis hukum Newton. Hukum Newton kuis hukum Newton. Lalu kita bisa pilih subjeknya apa, ada sains, biologi, art, arsitektur, dan lain sebagainya.
Terus di sini ada kelas juga, di mana kita bisa memilih kelasnya. Selanjutnya ada language atau bahasa. Lalu di sini kita bisa kasih cover kuisnya. Kita mau memberikan cover apa untuk kuis kita. Lalu kemudian kita save. Nah, setelah di save, selanjutnya kita men-save kembali kuis yang telah kita buat. Save and continue. Nah, ini sudah jadi, kita sudah selesai dan bisa kita bagikan kepada murid. Bisa dalam bentuk assign homework atau start a live quiz. Jika kita ingin memulai quiz, maka kita bisa memilih start a live quiz. Nah, kita klasik, tes atau berupa tim. Di sini ada pengaturan. Ada pengaturan partisipan di sini. Pengaturan partisipan unlimited kita menggunakannya. So answer during activity kita bisa on off-kannya atau so answer after activity kita juga bisa on off-kannya. Nah, ada fitur-fitur yang lain. Ini kita juga dengan fitur quizzes ini di mana di sini ada kelebihannya ketika kita mengerjakan quiz tersebut ada fitur musiknya di mana kita bisa mengerjakan quiz itu sambil mendengarkan musik yang diberikan oleh quiz tersebut. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan musiknya. Lalu ada show funny pictures after each question. Nah, bisa kita pilih lalu continue. Nah, ini kuis kita sudah jadi. Di sini ada para murid bisa bergabung dengan kuis kita, bisa menggunakan link ini ataupun dengan join dengan kode. Jadi jika kita sudah selesai, kita bisa join menggunakan kode. Baiklah, kita akan mencobakan kuisnya. Jadi di sini kami sudah membuat kuis, ada 15 kuis, ada 15 soal. Ini contoh kuis yang telah selesai kami buat. Di sini kami ada membuat 10 soal objektif dan 5 esai. Contohnya, kita contohkan jika ingin memulai kuisnya. Saya akan memulai kuisnya. Nah, kita bagikan linknya ataupun kodenya. Jadi guru bisa membagikan linknya ataupun kodenya kepada murid, kepada siswa, ataupun dengan kode. Nah, setelah itu, guru akan memulai kuisnya. Kita klik tombol start. Kita menunggu uh, muridnya join dulu. Kita cobakan.
coba bergabung ya. Nah, kalau dari layar para murid itu akan seperti ini. Murid harus memasukkan namanya. Saya kita masukkan namanya Zahra. Nih, murid bisa memilih, bisa mengaktifkan musiknya, sound effect, dan musiknya. Lalu kita start. Nah, tampilannya akan seperti ini, dan ada musiknya, bisa terdengar. Nah, di sini terlihat sudah ada dua partisipan. Jika sudah ada partisipan, nih bisa terlihat siapa saja yang sudah mengikuti kelas kuis ini. Ada Tika dan ada Zara. Lalu kita start. Lalu gurunya baru bisa mengklik start. Nah, ini adalah tampilan dari tampilan pada layar guru. Di sini kita bisa memilih tema yang mau dipakai sesuka hati. Jadi kuisnya terasa lebih menyenangkan. Lalu di sini juga bisa menonaktifkan volume, membesarkan dan mengecilkan. Lalu dari tampilan guru juga bisa melihat jawaban dari peserta kuis. Bisa dilihat nomor satu ada berapa orang yang benar untuk menjawab pertanyaan nomor satu. Bisa dilihat dari layar yang dibuat oleh guru. Jika salah, maka ada berwarna merah dan tulisannya ada satu yang salah, satu murid yang salah. Seperti itu. Mari kita coba lihat dari layar murid. Ini yang dilihat dari layar murid. Akan keluar seperti ini. Lalu di sini ada batas waktunya. Yang di atas ini adalah batas waktu pengerjaannya. Kita coba jawab. Kita jawab yang ini. Ternyata jawaban kita benar. Lalu keluar rumusnya. Ada skor yang keluar jika jawaban kita benar. Ada soal selanjutnya. Kita jawab. Ternyata jawaban kita salah, maka akan seperti ini dan keluar jawaban betulnya. Jadi begitu selanjutnya. Kita salah lagi. Nah,
Lihat ada skor kita dengan kawan kita. Nah, ini kita bisa menuliskan jawaban kita. Nah, di sini kita bisa mengulang pertanyaan kita yang salah tadi, kita bisa mengulang sekali lagi. Nah, kita telah selesai melakukan kuisnya. Maka akan keluar seperti ini. Nah, akan keluar berapa skor kita di antara kawan-kawan kita, lalu berapa pertanyaan kita yang benar dan berapa pertanyaan kita yang salah. Bisa kita lihat. Nah, di sini juga ada review pertanyaannya, pertanyaan yang salah ataupun pertanyaan yang benar bisa kita review kembali. Itu dari layar murid. Layar guru akan seperti ini. Nah, terlihat jawaban murid yang benar dan mana yang salah. Nah, jika telah selesai, maka bisa kita jika kita selesai, maka kita diaktifkan. Maka kuis selesai. Dan terlihat keluar juga pada kuis yang pada halaman kuis kita berapa jawaban yang betul dan berapa jawaban yang salah oleh murid-murid yang telah mengisinya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja dari saya. Dan terima kasih. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.